Halo Sobat Netizen, semoga semua sehat ya. Nah kali ini saya mau bicara sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang baik dimanapun Anda berada. Salah satu yang menjadi perhatian penting ibu-ibu pasti adalah masalah dapur ya. Masalah dapur itu kan menyangkut bahan makanan, menyangkut harga kebutuhan pokok, kemudian ya banyak pangan. Ternyata sekarang harga pangan kan masih tinggi. Kalau harga beras itu kan sekarang 14.000 sampai 15.000. Harga-harga lain juga masih tinggi. Nah ini menjadi masalah karena kita berbangsa dan bernegara itu justru ingin membuat kesejahteraan yang lebih merata. Nah rasanya sekarang ini ya tidak merata. Banyak orang yang berkecukupan kaya, kemudian lebih banyak lagi yang bermasalah karena harga-harga mahal. Itu sebabnya kemudian negara itu membuat kebijakan tentang bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Jadi melihat persoalan-persoalan di tengah masyarakat tentang bahan pangan, kesulitan ibu-ibu untuk mencukupi belanja keluarga, suami mungkin gajinya tidak mencukupi untuk sebulan penuh, bahkan juga ada suami yang bekerja serabutan, sehingga negara kemudian membuat kebijakan tentang bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu ibu-ibu itu dari negara, dari APBN, bukan dari presiden. Ya dari negara. Negara itu kan meliputi paling tidak DPR yang merupakan wakil rakyat. Di situ wakil partai semua bicara di penyusunan APBN itu. Nah di APBN itu kan rakyat yang membuat sebagai unsur dari negara lalu dibagi. Nah, begitu. Sehingga jangan salah bahwa bansos itu merupakan bantuan dari presiden. Ya seharusnya sih bansos itu kan dibagi ya cukup oleh camat sih sebenarnya. Nggak usah presiden turun ke bawah, camat aja terlalu tinggi sebenarnya. Seperti yang sudah ada Mensos selalu mengkoordinasikan dengan lurah, dengan camat dan sebagainya. Tapi presiden sekarang sangat aktif untuk membagi sendiri bansos itu, sehingga ya tidak apa-apa juga, tidak dilarang, tapi ya administrasinya juga harus jelas tuh siapa yang harus dapat, siapa yang tidak. Bansos itu kan harus jelas ya, karena kalau misalnya bansos dibagi di tepi jalan, ya itu salah, karena bansos itu harus siapa yang berhak mendapat, siapa yang tidak boleh mendapat. Kalau sudah dalam bentuk dibagi di pinggir jalan atau datang ke suatu tempat, ke suatu desa, rakyat dikumpulkan lalu dikasih satu-satu tanpa menunjuk daftar bahwa dia itu berhak atau tidak. Apalagi kemudian hanya dipusatkan di satu tempat di mana banyak orang yang memberi suara dalam pemilih gitu kan. Kurang tepat gitu. Nah itulah sebabnya besok saya atau Ganjar dan Mahfud itu punya program. Programnya apa? KTP Sakti. Apa KTP Sakti itu? Jadi di setiap KTP itu akan tertulis perkembangan keadaan kemampuan seseorang. Misalnya Bu Eli gitu ya, di sebuah desa sana. Ini tinggal di alamat ini, RT sekian, nomor KTP-nya sekian, dia berhak mendapat bansos. Itu sudah tertulis di KTP Sakti itu. Kalau misalnya tahun depan Bu Eli itu sudah naik penghasilannya, akan tercoret sendirinya. Bansos tidak diperlukan lagi untuk Bu Eli. Nah ini semua nanti akan terjangkau dengan KTP Sakti itu. Sehingga bansos itu tidak diobral, dilempar-lempar dari atau suruh ambil di pinggir jalan pada orang. Lalu memilih tempat-tempat yang banyak pemilih, gitu kan.
Padahal bansos itu harus diberi kepada orang yang berhak. Kemarin saya di Bengkulu, di depan bandara. Di depan bandara tuh ada orang mengadu, Pak, kok di Jawa banyak bansos? Saya juga orang miskin ini. Terus saya tanya, kamu pernah dapat bansos? Enggak? Enggak, katanya. Nah, itu berarti apa? Berarti administrasi bansosnya itu kurang tepat. Hanya memilih ke tempat-tempat tertentu. Nah, ke depan ini perbaiki dengan KTP Sakti itu tadi. Nah, kemudian, saudara, ibu-ibu, kebutuhan bahan pangan itu adalah aspek penting dalam mensejahterakan keluarga. Sehingga nanti jika kami, misalnya ya, saya dan Mas Ganjar terpilih, itu kita sudah memastikan untuk menghadirkan kepada ibu-ibu, kepada masyarakat, bahan pokok yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Makanya kami punya program pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Tentu kami, Ganjar Mahfud, akan mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan ya, yang terdiversifikasi. Artinya apa? Diversifikasi itu beragam, bermacam-macam, dan berbasis kearifan lokal. Misalnya, mungkin di Madura itu lebih banyak diperlukan jagung. Di Maluku, Papua lebih banyak diperlukan sagu. Dan macam-macam gitu. Kita berbeda-beda. Mungkin di kota-kota diperlukan gandum dan sebagainya. Ya, sehingga nanti semua kita bisa terlayani karena kita punya kedaulatan pangan. Nah, apakah kalau itu tersedia lalu selesai? Tidak juga. Stabilisasi harganya juga kita atur agar terjangkau oleh kantong, oleh dompet, uang yang ada di dompet ibu-ibu. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan ya satu data. Bisa enggak melakukan ini kita semua? Bisa. Itu Pak Ganjar dulu sukses ya menurunkan harga bahan pokok ketika menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode. Caranya nanti ini akan diteruskan keberhasilan 2 periode di gubernur Jawa Tengah ini, yaitu dengan satu data pertanian Indonesia. Jadi ada data pertanian. Ini yang sering saya katakan, masalah kita itu salah satunya kita negara pertanian, negara agraris, tapi petaninya semakin kurang dari waktu ke waktu, lahannya kurang. Orang-orang di desa yang tadinya petani tidak mau bertani, malah menjual tanah pertaniannya untuk membeli motor ojek, dijadikan ojek. Sementara negara punya polisi menguatkan ke status kita sebagai negara agraris. Kok lalu petaninya makin kurang? Kemudian juga kita selain satu data ada peta komoditas ya. Peta komoditas dan memberikan bantuan sarana produksi pertanian kepada petani. Apa misalnya? Ya alat pertanian, kemudian pupuk, serta modernisasi kegiatan-kegiatan pertanian. Dan ini yang penting, kami akan mengembalikan fungsi Bulog. Bulog itu badan usaha logistik milik negara ya, supaya mampu menjaga stabilitas harga. Saya punya catatan juga, banyak petani dan nelayan itu punya hutang kepada negara. Kredit, diberi kredit lalu tidak terbayar. Ya karena tidak produktif, ya. Gagal lah, gagal panen lah, gagal mengais ikan di laut-laut, sehingga kreditnya kepada negara meskipun sudah diberikan alat sebagai kredit itu macet, tidak terbayar. Jumlahnya berapa? 687 miliar. Nah itu nanti akan kami putihkan, artinya dianggap selesailah nanti utang-utang itu kepada negara. Kita beri surat lunas. Saudara, saya ngajak Anda semua ya menggunakan hak pilih nanti pada seminggu yang akan datang untuk hadir di TPS. Pilih. Yang terpenting nomor 1 pesan saya, pilih. Jangan sampai golput. Nah soal pilihan silahkan. Anda bisa menilai siapa yang bisa berjanji kepada Anda
disertai kemungkinan untuk memenuhi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Itu pilihannya, ya. Kalau saya sendiri sudah menyebut berkali-kali ini, saya punya program, punya tekad untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pilihlah pemimpin wakil rakyat yang menurut Anda bisa dipercaya, amanah lah, amanah itu bertanggung jawab. Ya kalau Anda percaya, saya ada di nomor urut 3, paslon Presiden Wapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Nah, saudara sekalian, kenapa kami menyatakan insya Allah kami bisa dan menawarkan pilihlah Ganjar Mahfud. Dulu kami ini punya rekam jejak. Mas Ganjar misalnya dia membangunkan kesejahteraan rakyat. Membangun kesejahteraan rakyat berhasil dan cukup memberikan kesejahteraan bagi petani. Kemudian tadi untuk menjamin kepastian kita punya e-government ya, punya e-government. Pemerintahan digital, sehingga itu tadi orang tidak boleh dong mendapat bansos kalau tidak berhak, atau tidak boleh orang tidak berhak itu misalnya gini, dia sebenarnya kaya, cukup, tidak miskin, tapi karena bansosnya tidak teradministrasi dengan digital, hanya dibagi keluarga-keluarga aparat kelurahan aja, dibagi saudaranya, ponakannya, yang miskin betul tidak dapat. Kita juga punya puskesmas ya, puskesmas dan stunting itu yang nanti akan dibangun oleh Mas Ganjar sesuai dengan penanganan stunting. Saya dilakukan di Jawa Tengah dan sekolah-sekolah gratis untuk kelompok masyarakat tertentu. Saya juga punya pengalaman di MK untuk terus menegakkan hukum. Saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita, ya, yang selalu ingin negara ini menjadi lebih baik. Terima kasih.